Selamat sore Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video mengenai aplikasi kasir yang bisa Anda manfaatkan untuk mengelola toko maupun perusahaan Bapak atau Ibu sekalian. Nah, fitur utama dari sebuah aplikasi yaitu adalah fitur login. Nah, di sini sudah saya buatkan user yaitu admin. Kita langsung masuk saja. Nah, untuk fitur-fiturnya bisa kita lihat di sebelah kiri. Ada halaman dashboard, kemudian kasir, kemudian role, kemudian ada kategori, bahan baku, produk, inventory, transaksi, kemudian metode pembayaran, cash flow, laporan keuangan, user, serta pengaturan. Nah, untuk fitur utama yang pertama kali bisa kita akses yaitu user. Nah, user di sini untuk standarnya ada dua, yaitu admin serta kasir. Nah, di sini masing-masing user ini bisa kita pilihkan peran yang bisa mengakses fitur-fitur tertentu. Nah, bisa kita lihat di bagian role atau peran ya. Dan di sini sudah saya buatkan ada dua peran, yaitu super admin. Super admin ini bisa mengakses semua fitur. Ini bisa kita select all. Kemudian untuk kasir ini hanya bisa mengakses fitur-fitur tertentu ya. Kita lihat untuk kasir. Untuk kasir hanya bisa melakukan atau view saja. Jadi tidak bisa melakukan delete terhadap data yang sudah dimasukkan. Kemudian ada kategori. Nah, di sini kita bisa memasukkan kategori dari produk yang kita jual. Misalnya makanan ringan. Kemudian misalnya lagi minuman seperti ini. Minuman. Setelah kategori dibuat, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan bahan baku. Nah, bahan baku di sini adalah biasanya adalah untuk mencatat bahan baku yang masih ada. Misalnya kita punya gudang, yaitu bisa kita catat di sini. Misalnya keripik pisang ini aja ya. Keripik pisang. Keripik pisang Purworejo misalnya. Nah, di sini kita masukkan total beratnya, misalnya kita kulakan 10 kilo dulu ya. 10 kilo. Nah, di sini satuannya gram ya. Jadi kita masukkan angka 10.000 tadi. Totalnya kita beli 10 kilo misalnya 300.000 nih misalnya. Berarti sekilonya kulakannya 30.000. Nah, ini 10 kilo. Total harganya ini 30.000. Nah, kemudian produk. Nah, produk di sini maaf, kita hapus dulu aja ini. Produknya yang tadi keripik pisang kita masukkan. Misalnya keripik pisang 500 gram ini aja. 500 gram. Kita bisa masukkan
harga modalnya tadi 30.000 kan, berarti kalau ini berarti 15.000. Atau misalnya kita memakai plastik ya, kita masukkan misalkan 17.000 ini aja. Maaf, 17.000, harga jualnya 500 gram misalnya 35.000 gini. Nah, gini. Kemudian kita pilih gambar produknya. Misalnya keripik pisang. Ya, seperti ini. Untuk SKU dan kode barcode ini bisa dikosongkan aja, nanti otomatis akan terisi. Dan kita deskripsi produk bisa kita isi begini aja, berat 500 gram. Nah, ini bisa bebas sih di siapa aja. Di sini. Kemudian untuk manajemen stok bisa kita pilih inventory. Jadi inventory sama cash flow ini sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan adalah kalau inventory ini lebih ke manajemen stok produk ya, sedangkan kalau untuk cash flow itu lebih ke misalnya untuk manajemen gaji karyawan atau sewa toko seperti itu. Kita pilih saja seperti ini, kemudian kita masukkan pada pisang. Jumlah stoknya tadi kan 500 gram, kita isi maksimal aja ya 20 seperti ini. Nah, ini tambah stok misalnya. Dan kita pilih create. Ya, ini sudah ya. Datanya masuk, kemudian di bagian cash flow, nah ini ada keterangan total uang masuk 300.000, uang keluarnya adalah 640.000, total uang toko 340, minus 340. Kenapa minus? Karena ini belum ada penjualan ya. Nanti kalau sudah ada penjualan otomatis akan bertambah. Kemudian untuk metode pembayaran secara default sudah saya isi, yaitu tunai dan juga QRIS. Nah, kemudian untuk pengaturan, nah ini pengaturan ini nanti misalnya Bapak atau Ibu menggunakan printer, nanti bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, produknya sudah dimasukkan, kemudian kita bisa masuk ke halaman kasir. Nah, di sini bisa kita pilih maksimal aja ya. Kita check out. Ya, bisa kita lanjutkan untuk transaksinya. Bisa kita pilih dulu metode pembayarannya. 700.000 kita saja 700.000. Dan kita bayar. Nah, ini misalkan mau cetak struk bisa diklik ini. Nah, pada video ini kita lewati saja untuk cetak struknya. Nah, di sini untuk cash flow-nya, nah kita untung dapat keuntungan 360.000. Kemudian bisa kita cetak juga laporan keuangannya, misalnya dua kita create. Nah, di sini bisa kita print untuk laporan atau reporting keuangan kita.
Bisa kita download. Nah, di sini uang masuk, pengurang stok bahan baku 300.000 dan penjualannya 700.000. Untuk keuangan cash flow kita ini sudah untung sekitar 360.000. Kemudian untuk halaman utamanya ini bisa kita lihat. Ini ada penjelasannya. Silakan hari ini kita untung berapa. Nah, ini penjualan 700.000, uang masuk 1 juta, uang keluar 640.000. Kita fokusnya di sini total uang toko ini. Ya, di sini ada grafik yang bisa kita klik juga ya. Mungkin ini saja video penggunaan kasir dari saya. Apabila Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa japri saja ke saya. Terima kasih, selamat sore, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.